Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah paparan disertasi aksi nyata modul 1.4 pada rekan guru SMK Negeri 1 Bukateja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya sudah meluangkan waktu dalam presentasi saya dalam program penggerak angkatan 8 yang kali ini saya diberikan tugas untuk memaparkan aksi nyata saya mengenai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Yang pertama kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Sebenarnya kata disiplin itu bukan mengenai tentang anak itu tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu dan lain sebagainya. Disiplin itu sebenarnya adalah belajar, proses belajar untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Upaya menerapkan disiplin bukan hanya dengan ancaman, hukuman, ataupun penghargaan seperti yang sudah kita biasakan sebelumnya. Nah, selanjutnya peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam budaya positif berdasarkan motivasi internal. Jadi, dengan tidak memberikan ancaman, hukuman, ataupun penghargaan, nah kita itu yang ditumbuhkan adalah motivasi internal dari anak, bukan akibat paksaan, hukuman, ataupun ujian. Nah, dengan disiplin diri ini nanti anak bisa mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan. Jadi tidak harus setiap pagi anak-anak teriak-teriak untuk melakukan apel pagi, harus teriak-teriak gurunya karena sudah ada dari dirinya motivasi internal anak untuk melakukan budaya positif. Selanjutnya ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori kehidupan. Ini kenapa disebut di sini ilusi guru mengontrol murid? Nah, karena guru mengontrol murid itu sebenarnya adalah ilusi. Jadi bukan guru yang mengontrol murid. Sebagai salah satu contoh, Bu Ana minta tolong tangannya diangkat. Oke, terima kasih. Bu Iji minta tolong kerudungnya dicopot. Nggak mau kan? Nah, itu bukan kita yang mengontrol murid, bukan, tetapi murid yang bersedia untuk mengikuti kita. Jadi bukan kita yang mengontrol murid, tapi murid bersedia untuk dikontrol oleh kita. Karena apa? Dia mau dikontrol karena dia sesuai dengan keyakinannya. Kalau dia tidak sesuai dengan keyakinannya seperti Bu Iji tadi disuruh melepas jilbabnya, dia tidak akan mau. Kecuali kalau di rumah ya mungkin Pak Suradi yang mau nyuruh kayak gitu mungkin mau gitu ya. Karena dia tidak sesuai dengan keyakinannya, makanya tidak mau diikuti. Yang kedua, di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang seperti saya juga mungkin seperti itu selama ini ya. Anak itu kita kritik, kemudian anak merasa bersalah. Kita beranggapan bahwa kalau sudah anak merasa bersalah, dia menyadarinya, kemudian dia bisa berubah menjadi lebih baik. Itu sebetulnya bukan. Biasanya kalau anak kita kritik itu ada dua. Yang pertama dia merasa bersalah dan minder. Yang kedua dia tidak merasa bersalah dan dendam dengan kita. Seperti biasanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mungkin kita sering kayak gini. Misalnya memberi hukuman anak untuk menyapu halaman ketika anak terlambat.
Nah, itu sebetulnya memang pada saat kita menyuruh anak itu mau, dan menurut kita itu positif kok, membersihkan halaman itu positif. Tapi sebetulnya itu bukan, karena anak itu hanya mau melakukan menyapu halaman pada saat kita suruh, pada saat kita menghukumnya. Kalau seandainya kita tidak menghukumnya, tidak kita suruh, anak tidak akan menyapu halaman. Jadi menyapu halaman itu harusnya tumbuh dari dalam diri anak. Oh, halamannya kotor ya, saya harus. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebetulnya kita tidak mempunyai hak untuk memaksa, tetapi kita hanya bisa untuk mengajak mereka. Tidak bisa kita memaksa. Kalau kita paksa mereka tidak mau, ya sudah, kita tidak bisa melakukan apapun. Karena anak itu mau atau tidak itu ada pada kontrol diri. Nah, kemudian ini selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, stimulus respon ini yang biasanya kita pahami selama ini. Stimulus respon itu mungkin yang pertama, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebetulnya itu menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Jadi kita tidak bisa mengubah orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Tetapi menurut stimulus kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin anak itu dia terlambat atau jadi temannya, itu dia mempunyai tujuan. Mungkin dia jadi temannya karena mungkin dia ingin diperhatikan, karena di rumah tidak diperhatikan. Jadi semua itu ada tujuannya yang mungkin kita belum tahu. Yang ketiga, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol orang lain. Padahal kenyataannya menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau saya ingin diet menurunkan berat badan, bukan karena orang lain, karena memang saya yang berkeinginan diet itu baru berhasil. Tapi kalau semuanya diet kemudian saya ikutkan, saya mungkin turun badannya, setelah itu juga naik lagi. Seperti waktu kita puasa kemarin kan turun, tapi karena tidak ada dari dalam diri kita untuk mengontrol diri kita, otomatis setelah lebaran ya nambahnya tubuhnya seperti ya. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah ini yang biasanya kita lakukan. Sebetulnya harusnya itu kolaborasi dan konsensus itu dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak itu tidak hanya kita paksa untuk melakukan satu hal, tapi anak itu bisa memilih apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang terakhir, mode berpikirnya adalah menantara stimulus respon. Harusnya model berpikirnya itu adalah menang menurut kita dan menang menurut siswa. Semuanya merasa diuntungkan. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Semuanya sama. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang budaya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan seperti kita sudah ketahui di sini profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar etis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini sudah kita pelajari sebelumnya di video, kita jelaskan lagi.
bekerja untuk diri kita sendiri, tapi kita bekerja untuk mendapatkan jajan. Itu adalah tingkatan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini tingkatan yang tertinggi dari perilaku manusia, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita bekerja itu ikhlas untuk menghargai diri sendiri. Jadi tidak mungkin ini susah ya. Kita bekerja dilihat atau tidak, kita melaksanakan tugas sesuai dengan tugas kita itu sesuai dengan untuk menghargai diri sendiri, walaupun nanti dilihat atau tidak hasilnya sama aja. Harus kepala datang muter, nanti takut bahwa kita terlambat mengajar karena Pak Kepala muter, itu tidak perlu. Jadi kalau untuk menghargai diri sendiri itu kita datang tepat waktu, kita ngajar tepat waktu untuk menghargai diri sendiri, bukan karena dilihat teman, bukan karena dilihat nanti Pak Semawas atau kepala sekolah itu. Nah, yang ini yang pertama dan kedua itu motivasinya masih eksternal, jadi motivasinya masih dari luar. Sedangkan untuk yang ketiga ini motivasinya internal. Nah, ini yang akan kita tuju untuk menjadi tujuan disiplin positif. Tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Kita sebisa mungkin sebagai guru itu nanti menghadirkan anak melaksanakan tugas apapun di sekolah, dari anak itu berangkat sampai pulang itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi tugas tepat waktu juga menghargai diri sendiri, datang tugasnya selesai dengan baik juga untuk menghargai diri sendiri, bukan karena kita. Oke, selanjutnya ini yang hal yang materi yang baru yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini adalah dihukum oleh penghargaan. Saya baru mengetahuinya bahwa bisa kita dihukum oleh penghargaan. Bahwa sesungguhnya penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya ini eksternal dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi contoh, ada anak yang tertib jika mungkin kita beri bintang, atau mungkin ya. Nah, pada saat kita tidak memberikan anak itu bintang, mungkin bintangnya sudah habis, anak tidak bisa tertib. Atau mungkin kita memberi anak penghargaan karena dia itu jahitannya rapi, jadinya paling duluan, jahitannya rapi sekali, kita beri dia penghargaan, mungkin tepuk tangan maju ke depan itu. Dan teman-teman yang lain itu lihatnya syirik. Bisa jadi kayak seperti ini ya. Nah, itu nanti anak yang sebenarnya kita sedang beri penghargaan itu dia merasa terhukum. Saya gara-gara beri penghargaan saya dikucilkan oleh teman lain. Nah, penghargaan itu pengaruhnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu seperti yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian penghargaan ini menghukum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tidak semua penghargaan itu baik, tetapi bisa menjadi hukuman bagi anak yang mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan ini juga mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan penelitian ya, sudah berdasarkan penelitian bahwa anak yang tadinya itu dia sudah bisa melakukan sesuatu, kemudian diberi penghargaan, melakukan kemudian sesuatu lagi diberi penghargaan, melakukan sesuatu lagi diberi penghargaan. Pada saat tidak diberikan penghargaan itu nanti dia tidak sebagus pada saat diberikan penghargaan. Jadi mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya penghargaan ini tidak efektif. Yang mungkin beda kalau pada saat anak-anak lomba kemudian ada juara 1, 2, dan 3 itu beda. Karena memang posisi mereka itu untuk berlomba, bukan untuk di dalam kelas seperti ini. Ini posisinya kita mengajar di dalam kelas itu
penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan, karena yang satu diberi penghargaan, yang teman sekelasnya itu sirik, mungkin seperti itu. Nah, ini harusnya bentuk program kebajikannya atau apresiasi kita kepada siswa itu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi kita memberi pengakuan atas keberhasilan siswa itu secara khusus, atau mungkin juga bisa dia diberikan secara pribadi. Jadi tidak di depan kelas kemudian diperlihatkan, ditontonkan di depan kelas itu, atau mungkin bisa di depan kelas tapi diberi bergantian. Misalnya anak ini menonjolnya di bidang apa? Menonjolnya di bidang jahit, ya anak ini diberi penghargaan pada saat jahit. Kemudian anak ini yang lain menonjol di bidang pola, kita beri penghargaan pada bidang pola. Yang lainnya mungkin menonjol di bidang desain, kita beri penghargaan. Jadi satu kelas ini kita semuanya kita perhatikan dan secara bergantian kita berikan penghargaan pengakuan yang berbeda. Kemudian pengakuannya itu secara konsisten. Jangan ada kita lagi seneng nih, ya biasanya kayak gitu, kita lagi seneng nih kita beri pengakuan kepada anak-anak, tapi kalau kita lagi enggak itu kita tidak memberikan, itu jangan. Kemudian yang terakhir itu kita fokusnya itu kepada proses anak, bukan kepada hasil, ya seperti yang sudah kita laksanakan selama ini, bahwa kita itu berfokus pada proses bukan pada hasil. Kalau hasil bisa saja anak dijahitkan orang lain atau temannya yang mengerjakan, tapi kalau pada proses dari A sampai Z kita runtut, nah itu bisa memberikan apresiasi atau pengakuan kepada diri. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Apakah itu restitusi? Dalam proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita pasti tahu, pasti pernah menghadapi, dan setiap anak itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi restitusi ini gunanya adalah bagaimana mengembalikan posisi mereka itu setelah melakukan kesalahan, bagaimana mengembalikan mereka itu kembali ke kelompoknya, membenarkan kesalahannya, memberikan konsekuensi kepada mereka untuk bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi intinya adalah untuk mencari solusi bagi mereka. Jadi bukan bagi kita, tapi bagi murid yang sudah melakukan kesalahan, kita bantu mereka untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku kepada orang lain. Jadi bukan hanya tentang memikirkan diri sendiri, tapi juga harus memikirkan kepada orang lain. Jika saya seperti ini, bertindak seperti ini, apa dampak yang diakibatkan kepada orang lain? Kemudian bagaimana cara saya untuk memperbaikinya? Setelah itu karakter mereka sudah bisa memperbaiki, mereka bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang yang sudah terdampak. Akhirnya mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ini sudah jelas ya, oke. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama mungkin kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Kemudian kamu itu sebetulnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau mungkin kamu itu kenapa melakukan seperti itu? Kamu pengennya jadi seperti apa? Itu
identitas, mereka sadar bahwa setiap orang itu sebenarnya bisa melakukan kesalahan dan pasti bukan satu-satunya orang yang pernah merasa salah. Setelah itu kita validasi apa sebetulnya tindakan mereka yang salah. Tentu aku punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadinya kita ketahui dulu latar belakangnya anak ini kenapa melakukan hal tersebut, kemudian tujuannya apa. Nah, setelah selesai kita memberikan dia bagaimana membuat solusi untuk dirinya sendiri. Nah, di sini seperti yang sudah ibu kemarin lihat, saya membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja sih? Kenapa harus keyakinan kelas? Gitu ya. Keyakinan kelas ini untuk mendukung motivasi implisit atau motivasi dari dalam diri mereka. Kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan itu kan hanya dibuat oleh satu pihak, mungkin oleh sekolah, mungkin oleh guru, gitu. Anak hanya mengikuti, dan kadang kalau peraturan itu antara bentuk dia kesalahannya dan dampaknya itu nggak nyambung. Contoh, anak terlambat kalau disuruh nyapu halaman, apa hubungannya terlambat dan nyapu halaman? Kan tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau keyakinan kelas itu tumbuh dari nilai-nilai intrinsik mereka, dari motivasi dari dalam diri mereka, maka mereka akan lebih bertanggung jawab dari yang sudah mereka buat. Seperti contohnya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai roda 2. Jadi kalau polisi memberikan peraturan harus menggunakan helm seperti itu, ya. Tapi kalau kita tidak menyadari, ya kita kalau ke jalan raya ya tidak menggunakan helm. Tapi kalau kita menyadari motivasinya dari dalam sendiri, walaupun tidak ke jalan raya, jalan desa pun kalau kita menyadari bahwa itu untuk kepentingan kita harus menggunakan helm untuk melindungi kepala kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Waktu COVID kemarin dia memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu kan dia tidak terpapar virus. Kalau kita sudah yakin, kita nggak usah oprak-oprak, mereka sudah melakukannya. Tapi kalau sekarang sudah selesai, ya mereka kembali lagi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Mungkin kalau mereka yakin bahwa kalau saya datang tepat waktu nanti saya tidak melakukan tempat lain, waktunya juga jadi bebas, itu bisa menjadi motivasi implisit bagi mereka. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan, yang kita pengen bebas. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Itu tujuan dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Guru itu bisa sebagai penghukum, kemudian bisa juga jadi pembuat rasa bersalah. Guru bisa jadi teman juga, guru bisa sebagai pemantau, dan guru bisa sebagai manajer. Hal yang terbaik adalah, menurut di sini adalah yang terbaik adalah kita sebagai manajer. Kenapa harus sebagai manajer? Karena kita bisa memberi solusi kepada anak kita. Selanjutnya ini koneksi antara disiplin positif dengan teori kontrol.
Selanjutnya menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan menurut teori motivasi yang ditentukan oleh Diana Rosen, di sini ada 3 motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman yang pertama, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari sini, dari 3 motivasi, teori motivasi ini akan nanti terwujud muncul dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang nanti kita cetuskan dalam keyakinan kelas yang kedua. Nah, untuk yang pertama dan kedua, teori motivasi yang pertama dan kedua, menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu termasuk motivasi intrinsik yang dari dalam diri sendiri. Nah, dengan mewujudkan anak sudah menumbuhkan motivasi intrinsik ini, anak bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori kontrol yang selanjutnya, model berpikir kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini dihubungkan dengan 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang bisa mendukung, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Nah, jika kita memposisikan diri sebagai pendukung dan pembuat rasa bersalah, nanti dampaknya kepada siswa itu untuk menghindari hukuman. Sedangkan jika kita memposisikan diri sebagai teman dan pemantau, nanti dampaknya kepada siswa dapat memunculkan untuk mendapatkan imbalan. Siswa hanya menginginkan untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan yang apabila kita memposisikan diri sebagai manajer, itu nanti dapat memunculkan siswa yang untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai manajer? Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Oke, kemudian yang terakhir, realisasi kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, rasa kasih sayang dan diterima, kesenangan dan kebebasan. Seperti halnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita jalankan nanti agar bisa terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia dari siswa-siswa. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, karena kemarin terkendala kita ada acara, jadi videonya terpotong. Mohon maaf kemarin belum selesai. Mungkin dari Bapak Ibu, mohon maaf ibu-ibu semuanya, tidak ada bapaknya di sini. Itu ada beberapa hal yang penyampaian saya belum semuanya tersampaikan, dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu semua yang mungkin masih ada di kepala dan belum tersalurkan. Nanti kita mencoba memecahkan bersama, karena di sini saya belum memahami betul. Saya juga masih belajar, masih ini pengalaman baru buat saya. Mungkin nanti kita belajar bersama-sama. Saya hanya menyampaikan karena kebetulan itu saya mempelajari terlebih dahulu, kemudian diberikan tugas untuk menyampaikannya kepada rekan-rekan semua. Oke. Seperti yang sudah kemarin saya sampaikan dari modul aksi nyata budaya positif modul 1.4 kemarin. Nah, di sini sebagai contoh itu saya kemarin sudah dengan anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Nanti ini keyakinan kelas yang telah saya buat. Nah, ini keyakinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Perkenalkan dulu, nama saya Diana Kurniawati. Boleh kalian panggil saya Bu Diana. Saya ngajar di saya ngajarnya belajar dasar kehidupan waktu kelas dan kalian sudah masuk ke jurusan tata busana, sudah tadi perkenalan, jurusan busana itu nanti mempelajari angka saja. Nah, agar ini tercapai, itu kita butuh keyakinan. Biar sesuatu itu bisa terwujud jika kalian yakin. Saya bersama kalian kita akan membuat keyakinan kelas. Benar nggak keyakinan kelas? Ada yang benar? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita percayai, yang kita yakini agar untuk diketahui bersama. Jadi keyakinan kelas ini hampir mirip dengan peraturan. Kalau peraturan itu yang membuat siapa? Yang membuat peraturan sekolah. Yang membuat peraturan sekolah. Ya, sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas ini yang membuat adalah kalian. Ya, kenapa kalian harus membuat? Iya, kalau kalian yang membuat, kalian lebih bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Jadi keyakinan kelas ini adalah peraturan yang kalian yakini, yang kalian butuhkan, yang kalian butuhkan agar tercapainya suatu keyakinan. Contoh, kalian bisa belajar renang kalau teman-temannya juga saling menghormati, tidak berbuat gaduh. Ini baru mau konsentrasi, yang ini ngobrol, jadi suaranya kedengaran. Atau mungkin kita mau belajar kelas sebelah, gombreng, kita belajar. Hanya boleh ketertiban kelas. Atau saling menghargai atau menjaga kebersihan. Pokoknya segala sesuatu yang kalian lakukan, yang kalian yakini itu dapat menciptakan suasana kita pertama aman, nyaman, tidak membuat orang lain. Bisa seperti ini? Sudah paham ya? Nah, sekarang tugasnya kalian, silakan nanti saya bagikan satu persatu. Saya bagikan kertasnya. Tolong kalian menuliskan keyakinan kelas, keyakinan kalian yang membuat kelas ini bisa menjadi nyaman dan terciptanya pembelajaran. Saya? Oke.
yang kalian buat ini ada berapa ini Mas? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 4-nya ini bisa kita buat kata-kata yang baru yang menggabungkan ini kan apa banget ya? Dan kita gabungin jadi satu. Jadi yang tentang kebersihan kita kata-katanya lebih baiknya kayak apa? Saling menjaga. Ya, oke. Saling menjaga kebersihan. Semuanya setuju? Kita semuanya saling menjaga kebersihan? Setuju. Oke. Dilarang makan dan minum saat pembelajaran dimulai. Kan kalau keyakinan kelas itu jangan menggunakan kata negatif. Dilarang, jangan, dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau kata negatif itu biasanya cuma masuk di otak tapi tidak. Sekarang kalau buat saya, jangan pikirin gajah. Yang kalian pikir apa? Kan? Makanya jangan ada kata pikirkan yang positif. Di sini dilarang makan atau minum saat pembelajaran dimulai. Berarti kita ganti kata-katanya menjadi kata yang positif. Gimana? Makan dan minumnya kapan? Oke. Makan dan minum saat istirahat. Ini ya. Kemudian yang ketiga, kelasnya bersih berarti udah nyampur teman dengan tidak terjadi orang bingung ini menjelaskan ke sini bunyinya ke sini. Berarti yang ini yang ketiga ini aja ya. Kita bullying dan saling menghormati, saling menghormati, tidak bicara sendiri itu kan berarti satu kesatuan. Berarti apa itu? Kira-kira kata-katanya? Kita saling menghormati satu sama lain. Jadi kalau kita saling menghormati tidak ada bullying ya. Saling menghormati Oke, kemudian datang ke kelas tepat waktu. Kalau kelas saja waktu sekolah, sekolah ya. Berarti datang di kelas tepat waktu berarti boleh dikatakan seperti itu, atau mungkin kita cari kata-kata yang lain. Boleh seperti itu atau mencari kata-kata yang lain. Kalau datang tepat waktu berarti kan disiplin ya, berarti kita buat kata-kata baru apa seperti ini. Disiplin atau datang tepat waktu. Jadi kalau disiplin kan dibuat ya daripada waktu ya. Disiplin. Jadi kalau disiplin itu nggak cuma datang tepat waktu, tapi pulang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, makan tepat waktu. Selanjutnya menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Disiplin juga ketertiban. Disiplin di sini ditambahi ada yang perlu ditambahkan sebelumnya, atau kalian sudah sepakat dengan 1, 2, 3, 4, 5 kesepakatan kelas kita? Sepakat? Ada suaranya. Sepakat atau belum? Sepakat. Oke, terima kasih kalau sudah sepakat. Sebagai bukti bahwa kalian sudah sepakat, tolong saya minta satu-satu kalian maju ke depan untuk menyertakan tanda tangan. Apa yang belum ini? Silakan kalian dari depan sini, terus
belakang, tuliskan nama kalian di sini, ya, nomor, kemudian nama dan tanda tangannya, bahwa kalian kita sehari ini sudah membuat keyakinan kelas yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Oke? Oke, silakan Mbak. Keyakinan kelas kita tidak banyak ya, cuma 1, 2, 3, 4, 5. Mudah dipahami, mudah dihafalkan, dan harus dilaksanakan. Ya, kenapa? Jika keyakinan di kelas ini kan yang sudah kalian buat dari dalam hati kalian sendiri, dari kalian yang membuatnya, kalian yang mencetuskannya, kalian juga harus bisa melaksanakannya dengan biar apa? Biar kelasnya tertib dan kita bisa belajar dengan maksimal. Oke? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Budiani dari Busana 3. Saya senang membuat keyakinan kelas agar kelas menjadi lebih disiplin dan tertib. Perkenalkan, nama saya Vina Darisma dari Busana 3. Saya senang membuat keyakinan kelas menjadi kelas tertib. Karena ini keyakinan kelas dibuat pada saat MPLS, itu saya kemudian perkenalan diri dulu. Kenapa kemudian keyakinan kelas ini saya masukkan pada saat MPLS? Karena keyakinan kelas ini harusnya dibuat sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Bahwa keyakinan kelas itu adalah peraturan yang dibuat bersama, yang diyakini bersama, sehingga sebaiknya memang kalau kita membuat keyakinan kelas itu sebelum pembelajaran dimulai, sebelum masuk ke materi. Jadi sebelum kita masuk ke materi, itu kita sudah membuat kesepakatan dulu dengan anak apa yang akan kita jalani selama 1 tahun ke depan. Hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Yang ini adalah salah satu yang saya terapkan kemarin. Itu yang pertama adalah mungkin mereka itu belum tahu tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas makanya kita paparkan dulu. Keyakinan kelas itu apa? Jadi mengapa kita harus membuat dulu keyakinan kelas? Kemudian keyakinan kelas yang mau kita capai itu apa saja? Setelah itu setelah semuanya nanti sudah anak paham, anak mengetahui, nanti kita bisa opsional mau dituliskan di kertas boleh, atau mungkin Bapak Ibu semua membuat kuis seperti itu, atau mungkin terserah metodenya seperti apa, monggo. Yang bisa membuat keyakinan kelas ini bisa dari anak-anak saja, atau mungkin bisa gurunya juga ikut sumbangsih dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi 2 arah, bukan hanya dari siswa, tapi juga ikut guru bisa ikut sumbangsih di situ. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, anak-anak nanti disuruh membuat 1 anak 1 keyakinan kelas dari nilai positif yang ada. Setelah itu nanti buat, nanti dirangkum, ditempel di papan tulis, nanti bisa dirangkum. Hal apa yang sama, mungkin banyak dari anak kita biasanya 35, 36, nanti bisa kita rangkum. Mungkin ada beberapa yang sama kita satukan, ada beberapa lagi yang sama kita satukan, seperti itu.
Nah, setelah membuat ada beberapa yang sama, setelah itu baru kita simpulkan dan mungkin bisa dikoreksi, karena seperti yang kita ketahui bersama, keyakinan kelas ini sebisa mungkin jangan menggunakan kata-kata negatif, karena kalau kata-kata negatif itu anak tidak bisa, dalam alam bawah sadarnya itu tidak bisa diserap. Jadi kata-kata positif yang harus digunakan, tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Nah, ini adalah pembuatan keyakinan kelas. Dan juga setelah disusun, di sini juga saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Kabarnya gimana? Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Enggak, emang kenapa Bu? Kamu tugasnya jadi kumpulin. Sudah. Semua? Sudah. Terus kapan kamu terakhir kumpulinnya? Kemarin. Kesepakatan kelasnya kapan kamu kumpulinnya? Minggu lalu. Terus kenapa baru kemarin kumpulinnya? Soalnya aku belum selesai Bu. Terus baru dikumpulin kemarin. Terus apa yang akan jadi solusinya kamu? Saya akan memanfaatkan waktu di sekolah Bu, agar waktunya itu efektif untuk menjahit dan cepat menyelesaikan tugas-tugas. Yang kemarin kurang efektif. Iya Bu, soalnya banyak pendekatan itu. Oh iya. Terus mengatasinya biar nggak beda gimana? Ya dengan memperhatikan Bu Guru sama teman-teman. Nah, terus kamu kerjanya gimana? Di catatan saya ini kamu baru ngumpulin jahitnya di sekolah, itu baru jahit bagian badan. Itu kok sudah selesai lengan dan lengannya? Kamu ngerjainnya gimana? Saya ngerjain di rumah, diselesaikan di rumah. Yang ngerjain itu kamu apa orang lain? Saya Bu. Yakin kamu yang ngerjain? Iya. Tapi kok saya lihat itu kayak bukan jahitannya kamu deh. Tapi itu punya saya Bu. Ya itu punya kamu, tapi kayaknya jahitannya itu kayak bukan kamu yang jahit. Karena apa? Pada saat menjahit badan, kamu itu kelihatan sekali kalau banyak nggak selesainya, terus ada bekas pendedelannya banyak sekali. Masa menjahit lengan yang lebih susah, masa sekali jadi nggak ada bekas-bekas jajaran dan lain sebagainya. Itu yakin kamu yang ngerjain, bukan dijahitin orang lain. Bukan Bu, saya yang ngerjain. Itu yakin kamu yang mengerjakan, bukan orang lain. Iya itu orang lain Bu yang ngerjain. Siapa yang ngerjain? Tukang jahit yang di dekat rumah. Loh, kenapa tukang jahit yang ngerjain? Kan yang dikasih tugas sama guru kamu, bukan tukang jahit. Tapi saya nggak bisa jahit Bu, susah, makanya saya kasih ke tukang jahit, saya jahitin. Besok kalau kamu udah jadi pengusaha, jadi tukang jahit, kayak gitu, misalnya orderannya banyak, misalnya kamu nggak bisa, kamu bisa boleh dijahitin ke tempat orang. Tapi kan sekarang kamu baru belajar, semuanya itu kamu harus mempelajari semuanya, dari desain, dari pola, dari jahit sampai finishing, sampai semuanya, sampai fashion show kamu juga harus bisa. Makanya kamu latihan dulu, besok setelah kamu sukses boleh kok mengerjakannya orang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau yang mengerjakan orang lain kamu nggak tahu tekniknya, nggak tahu caranya, nanti kalau orang lain itu bohongin kamu gimana? Butuhnya kayaknya 5 meter tapi dia bilang 10 meter, kamu percaya aja kalau kamu nggak bisa, ya nggak? Iya Bu. Nah terus kamu udah tahu kalau ini kamu salah? Iya Bu, saya tahu. Maaf ya Bu. Oke, terus bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nanti saya mau belajar jahit ulang lagi Bu. Oh ya, jadi jahitannya yang kamu kemarin kerjain sama orang mau dijahit lagi? Iya. Oke, saya siap untuk membantu kamu. Kalau kamu mau tanya silahkan. Nah, nanti silahkan kamu ambil tugasnya. Nanti silahkan kamu perbaiki. Iya Bu Ya. Terus memperbaikinya gimana? Kamu mau ngerjakan gimana? Kalau misalnya diizinin saya mau ngerjain di sekolah Bu. Oke, silahkan kamu ngerjain di sekolah. Nantinya tugasnya terselesaikan. Jangan lupa
jadi jangan terlalu lama. Jadi kapan mau mengerjakannya? Insya Allah besok Bu. Besok ya. Besok beneran ini ya? Ya, insya Allah. Oke, ditunggu ya. Oke, terima kasih Mbak. Silakan kembali ke Mbak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Indi Saryati dari kelas 11 Desain Produksi Busana 1. Saya senang diajak berdiskusi mengenai permasalahan saya, yaitu menyelesaikan tugas terlambat dan tugasnya dikerjakan oleh orang lain, dan saya menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Segitiga restitusi di sini anaknya sama, tapi dia membuat pelanggaran dari dua keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah dia mengumpulkan tugas melebihi kesepakatan yang telah ditetapkan. Yang kedua, setelah diteliti itu, anaknya tersebut itu jahitannya bukan, tugasnya itu tidak mengumpulkan tugas dari jahitan dia sendiri, tapi dia menjahitkan di tukang jahit. Maka dari itu, kenapa bisa diketahui? Karena setiap kali melaksanakan pembelajaran kan ada ya Bu, kita pasti mencatat anak ini sampai mana, ada catatannya. Setelah dilihat, loh kok anak ini baru selesai sampai bagian apa, tapi ternyata anak sudah mengumpulkan dan hasil jahitannya itu berbeda. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, kalau jahitan anak ini dibuat sendiri dan dijahitin sama penjahit atau orang lain pun yang masih anak tapi orangnya berbeda, pasti hasil jahitannya itu akan berbeda. Ini yang nanti kita selesaikan. Saatnya jam kelima dimulai. Itu It's time to begin the fifth lesson. Keyakinan kelas ini, mohon maaf, segitiga restitusi ini bukan cuma menghakimi anak, oh kamu salah, oh kamu kayak gini, harusnya kayak gini, tapi juga kita memberi masukan bagaimana anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya. Seperti itu adalah perbedaannya jika kita menyelesaikan masalah anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu semua. Siapa dulu Putri? Saya dulu. Oh, monggo Bu Wiji. Ini Bu Diana, dalam penerapannya mungkin bisa dicontohkan apa perbedaan penyelesaian masalah yang biasa kita lakukan dengan penyelesaian masalah dengan menggunakan Oke ya, kita lihat di sini ya ibu-ibu. Ini sebetulnya bedanya adalah peran kita sebagai guru, posisi kita. 5 posisi seorang guru itu yang pertama sebagai di sini ada. Nah, nih berdasarkan peran kita sebagai guru, kadang kita itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Mungkin selama ini kita pada saat penyelesaian mengenai ada permasalahan anak itu tidak semuanya ya, tapi sebagian besar yang saya alami sendiri itu biasanya yang pertama itu adalah kita itu sebagai penghukum. Jadi kita menghukum anak, oh kamu salah, jadi kamu harus melakukan ini. Itu kita yang biasanya seperti ini. Kalau tidak, yang kedua itu adalah kita membuat rasa bersalah, kita yang menentukan bahwa anak itu salah. Jadi misalnya anak membuat kesalahan, kemudian kita yang membuat anak itu merasa bersalah. Jadi biasanya posisi kontrol kita masih di level 1 dan level 2. Nah, di sini jika kita menyikapi diri bahwa seperti biasanya anak itu sebagai penghukum, posisi guru itu sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, anak ini
biasanya itu hanya untuk menghindari hukuman. Jika kita tidak memposisikan diri sebagai penghukum, misalnya kita tidak ada atau kita berhalangan hadir dan digantikan oleh orang lain, anak tidak ada rasa takut dan kemudian nggak ada Bu Wiji ini, biasanya saya aman, tidak akan dihukum. Biasanya kalau sama Bu Wiji akan dihukum, tapi kalau sama Bu Diana enggak. Itu karena dia hanya untuk berusaha untuk menghindari dari hukuman. Itu adalah efek dari yang biasa kita lakukan, penyelesaian masalah yang biasa kita lakukan selama ini. Nah, mengapa harus menggunakan restitusi? Ini agar anak itu bisa menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Nah, ini kita membuatnya, kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi bukan hanya kamu salah, tapi belum tentu anak itu merasa bersalah. Kita memposisikan, mengambil bahwa anak itu iya, saya membuat kesepakatan kelas seperti ini, kemudian saya melanggar, iya saya melanggar. Kemudian setelah melanggar, apa konsekuensinya? Biasanya kan ya udah kamu salah ya udah, tapi kita di sini ada di sini juga ada pemberian bukti bahwa sebetulnya manusia itu tidak semuanya itu tidak ada yang benar semua. Kadang juga ada yang meletot. Kita maunya di jalan yang lurus, tapi kadang juga ada belok-beloknya sedikit. Pasti semuanya pernah melakukan kesalahan. Itu kadang yang biasanya tidak kita lakukan. Biasanya itu kita melakukannya ya udah kamu salah, kemudian kamu saya hukum seperti ini karena kamu sudah melakukan ini. Biasanya yang kita lakukan seperti ini. Tetapi kalau menggunakan segitiga restitusi, anak itu dibuat sadar dulu bahwa sudah membuat kesalahan. Setelah itu tidak apa-apa. Sebetulnya semua itu pasti ada tujuannya. Pasti kenapa kamu salah itu pasti ada tujuannya. Kemudian semua orang itu juga pernah bersalah, tidak hanya kamu saja yang bersalah, tapi juga semuanya juga pernah. Jadi itu wajar. Itu yang biasanya tidak kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting dari sini, biasanya cuma dari situ selesai. Tetapi sebetulnya kita itu harus setelah anak tahu dia bersalah, sudah mengakui dia bersalah, kita harus membiasakan anak untuk menyelesaikan masalahnya, berlatih untuk menyelesaikan masalahnya, karena kita tahu sendiri semua orang itu pasti punya masalah, baik itu masih sekolah, sudah kuliah, kemudian sudah nanti di kehidupan yang sesungguhnya pasti akan punya masalah. Jika anak tidak punya kemampuan, keterampilan untuk menyelesaikan masalah, dia pasti akan mengulang kembali dan akan membuat kesalahan yang lebih besar. Seperti itu ya Bu, mungkin ada tambahan lagi? Oke, gimana? Ini Bu Diana, yang ingin saya tanya, mengapa kita perlu untuk melakukan restitusi? Bukankah pemberian hukuman dan penghargaan selama ini sudah ada? Ya, pemberian hukuman dan penghargaan itu memang efektif pada saat jangka pendek. Tapi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau pemberian hukuman, yang memberi hukuman itu tidak ada, atau yang memberi penghargaan itu tidak ada, misalnya anak berprestasi di kelas, kemudian kita biasanya beri dia penghargaan, kemudian penghargaannya itu dihilangkan, maka dari siswanya itu sendiri ya sudah lah, saya sudah tidak mendapatkan penghargaan lagi, saya tidak akan melakukan. Kemudian jika kita mungkin ada kesibukan yang lain, kemudian ada yang lain seperti itu, mungkin sedang tidak hadir atau berhalangan, kemudian kita tidak menghukum, mungkin karena menghukum itu juga butuh waktu ya ibu-ibu, butuh waktu dan butuh tenaga. Nah, kalau anak tidak disadarkan dari dalam diri bahwa dia itu tumbuh kesadaran dari dalam diri, kalau tidak ada hukuman ya sudah, dia akan melakukan terus seperti itu. Jadi perlu adanya restitusi ini
agar dia bisa kembali ke kelompoknya dengan yang lebih seperti itu. Ya, itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oh, ini monggo gimana? Ibu, apakah dalam prakteknya itu kita pernah mempraktekkan segitiga restitusi ini dalam menangani siswa? Sebetulnya saya tidak menyadari bahwa kita pernah melakukan segitiga restitusi ini, kita pernah melakukan restitusi ini. Kalau kita ingat dulu ada siswa yang saya ajar pada saat pandemi, pada saat kelas 10 belajar bunyi itu pola dia rajin. Saya namanya lupa. Dia rajin waktu kelas 10, kemudian kelas 11-nya sama saya, pas full 1 tahun pandemi kemudian metodenya daring, itu anaknya tidak pernah mengumpulkan tugas terakhir, mungkin seadanya seperti itu. Kemudian kelas 12-nya yang mengajar wali kelasnya kayak tidak salah bicara apa ya. Nah, itu anaknya pada saat dipanggil itu tidak mau tidak mau berkomunikasi, merespon. Jadi dia hanya diam saja, tidak mau diajak berbicara, cuma dia menunduk, enggak Bu, pokoknya tidak mau berkomunikasi dengan kita. Anaknya pondok di depan ya, anak siapa, Isna itu Isma kayaknya kalau tidak salah. Nah, anaknya itu di pondok depan, jadi dia selalu beralasan bahwa karena dia mondok jadi tidak bisa melaksanakan tugas, tidak bawa HP, kemudian tidak bisa mengerjakan tugas dan lain sebagainya, ada alasannya seperti itu. Nah, pada suatu saat itu ibunya pas datang ke pondok, kemudian ya udah ngomong ibumu datang ke pondok, ibumu sekalian datang ke sini. Kemudian saya sama Bu Cahaya kalau tidak salah saat itu, kemudian di ruangan ini dicari, digali sebenarnya anak ini kenapa. Dulu kelas 10-nya dia rajin, kelas 11 dan kelas 12-nya kok ngelopro, padahal sebentar lagi, cuma beberapa bulan lagi anak sudah harus kelulusan. Nah, setelah digali itu ternyata dia punya masalah di rumah. Masalahnya yaitu ibunya menikah lagi, dan mungkin karena baru menikah jadi masih berbunga-bunga, anaknya ini terabaikan. Kemudian biar anaknya masih tetap diopeni, anaknya ini dimasukkan pondok. Anaknya tidak suka kalau dia dimasukkan pondok, dia masih ingin bersama ibunya, tapi ibunya menginginkan anak ini masuk pondok. Ya mungkin dengan yang lain, karena ini tidak ada pertemuan antara ibu dan anak ini, makanya anak ini berulah tidak mau mengerjakan. Dilalah pas pandemi, jadi kita cuma dari memberikan rapor juga tidak bisa bertatap muka dengan ibunya. Kemudian kelas 12-nya dilalah yang mengambil rapor juga bapak tirinya. Ditanya sama gurunya, ini anaknya seperti ini. Bapaknya menjawab, "Lawang saya nggak tahu anaknya di pondok." Dan kita kiranya itu bapaknya sendiri, tapi ternyata bapak tiri. Ya benar, bapaknya nggak tahu itu bapak tirinya baru dia nikah, kemudian anaknya itu masuk pondok seperti itu. Nah, setelah kita gali, setelah sampai ibunya sudah tahu, oh ternyata seperti ini, kita membuat restitusi. Ya sudah, semuanya itu pernah mengalami masalah keluarga, itu pasti semuanya ada, semua keluarga pasti mengalaminya. Kemudian kita memberikan solusi, ya bagaimana menghadapi kasus ini, bahwa bukan kita yang memberikan solusi, tapi solusi itu dari mereka sendiri, kesepakatan antara ibu dan anaknya itu sendiri. Setelah memberikan solusi, setelah diberikan solusi, anaknya mau menerima, ibunya mau menerima bahwa seperti itu. Setelah itu alhamdulillah, saya tidak pernah menyangka bahwa setelah direstitusi seperti itu, ibunya menyadari, anaknya menyadari,
semuanya dua-duanya mau memperbaiki diri, alhamdulillah tugas semua selesai, nilainya juga alhamdulillah baik, dan anak ini bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang baik. Seperti itu, karena yang pernah kita lakukan berarti kita sudah melakukannya, tapi cuma kita tidak menyadari seperti itu. Oke. Ada lagi? Mengenai keyakinan kelas ini, Bu. Oh, iya. Pada saat membuat keyakinan kelas kan anak yang membuat, Ya. kan? Terus guru yang menyimpulkan. Ya. Bagaimana jika kesepakatan kelas itu ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, atau ada nilai-nilai yang kita rasa perlu tetapi belum masuk ke dalam keyakinan tadi? Oh iya. Ya, memang sebagian besar itu membuat keyakinan kelas itu adalah siswa yang membuat, ya. Nah, ini perlunya kalau kita itu memberi paparan di awal. Biasanya kalau kita memberikan paparan di awal itu nanti anak mengingatnya, saya harus seperti apa itu yang tadi saya buat itu biasanya seperti itu. Jadi kalau peraturan kelas itu sebaiknya gimana supaya kita membuat nyaman itu apa? Misalnya kebersihan atau apa, misalnya, oh tapi setelah dibuat dari keyakinannya sudah ada, itu ternyata ada yang nilai-nilai yang oh ini tidak pantas kayak gitu ya. Nah itu kita sebagai seorang guru, itu sebagai manajer, bagaimana kita mensikapinya. Mungkin dengan kata-kata, Mbak kalau misalnya seperti ini apa pantas kita buat dengan keyakinan kelas? Kamu misalnya ini satu orang yang membuat, yang lainnya apakah setuju? Kalau biasanya kita apakah pantas, berarti kan anak ada biasanya akan memikirkan lagi. Oh mungkin ini tidak cocok apa ya? Mungkin ada gimana? Tidak cocok kan ya? Itu sebetulnya sedang memancing, tapi memberikan lebih banyak agak pemaksaan dalam tanda kutip yang lebih halus seperti itu. Tapi biasanya itu berhasil kalau di kelas saya. Nah, misalnya ada nilai-nilai nih yang belum masuk, dan kita pengennya kita itu memasukkan nilai-nilai itu. Kesepakatan kelas ini tidak 100% dibuat oleh siswa. Guru itu sebenarnya berhak untuk ikut dalam membuat keyakinan kelas, memasukkan keyakinan kelas ini. Oke, ini mana keyakinan kelas menurut kalian, tapi Bu Guru kan belum memberikan keyakinan kelasnya, Bu Guru belum memberikan sumbangsinya. Jadi boleh kan ya Bu Guru ikut-ikutan memberikan poin keyakinan kelas. Nah kayak gitu kan kita masih bisa bernegosiasi dengan anak bagaimana memasukkan keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelasnya ternyata setelah direng-reng dari 36 anak ini cuma didapat 3 atau 2, itu kan kita masih kurang. Nah kita bisa menjabarkan seperti itu, atau mungkin memang dari anak, tapi mungkin dia dari anaknya itu belum timbul, kata-katanya itu belum timbul. Mungkin di situ saling menghormati antar teman, atau mungkin tindak bullying. Nah itu kan saling menghormati, ini bisa kita pecah menjadi beberapa. Kita bisa pecah menjadi menghargai, dan bisa datang terlambat itu juga tidak membuat saling menghargai, karena dengan dia datang terlambat itu nanti sudah mengganggu teman-temannya yang harusnya teman-temannya itu sudah mulai belajar, karena dia terlambat jadi terganggu waktunya seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita lah memfasilitasi anak, mengkoordinasikan siswa bagaimana menyusun keyakinan kelas. Jika kita rasa cukup, oke, sudah cukup ya anak-anak kayak gitu. Misalnya kita kurang nih, oh boleh nih kita tambahkan seperti itu. Betul ya. Mungkin ada yang lainnya? Oke, gimana? Berarti Ini masalah segitiga restitusi tadi ya, memecahkan permasalahan siswa. Kalau kita kan di SMK kan pasti berhadapan dengan dunia industri. Nah, padahal di dunia industri itu kan sangat keras. Mereka bahkan terkenal dengan orang-orang yang biasanya bicara kasar, cacian, makian kayak gitu. Nah,
padahal di sekolah itu kita harus menerapkan segitiga restitusi, di mana kita tidak boleh berperilaku seperti yang ada di industri, dan kita memecahkan masalah itu tidak boleh dengan cara menghukum. Nah, bagaimana anak bisa bertahan di dunia yang keras kalau selama di SMK itu ternyata tidak diperlakukan dengan keras? Ya, memang itu suatu tantangan dan kenyataan yang harus kita hadapi ya Ibu-Ibu. Karena memang anak-anak busana itu sebagian besar nanti bukan sebagian besar, bahwa kurikulumnya sekarang ini mendesain bahwa nanti setelah lulus itu mereka masuknya ke garmen. Nah, sementara di garmen itu ya seperti itu, mungkin di jam-jam istirahat, nanti jam-jam siang biar orang-orangnya tidak ngantuk, ada yang bagian mungkin saya nggak tahu, mungkin bagian marah-marah atau bagaimana, tapi ada budaya yang seperti itu. Jika ada kesalahan sedikit, kalau mereka memarahinya mungkin menurut saya kalau yang tidak terbiasa itu mungkin ada kok sampai seperti ini. Nah, seperti itu kita tidak mungkin akan membiasakan anak untuk terjun ke medan terjun ke laut lepas kalau anak itu kita biasakan berenang di kolam yang dangkal. Harus kita membuat anak itu dia bisa berenang yang di air yang ada arusnya, ada mungkin di situ ada hiunya dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita terapkan, karena memang tidak mungkin kita membuat Cahayu, bagaimana ini kok kamu masih salah. Tidak ada di dunia industri yang seperti itu, nggak bakalan ada. Misalnya ada pun cuma 1 dari 1000. Ya seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Ibu-Ibu, alumni kita yang dari sini, yang pada waktu awal-awal kita dulu masih kekurangan siswa, kita selalu memperlakukan dengan lemah lembut, disayang-sayang. Kemudian setelah lulus nanti anak itu masuk di dunia industri, digetak sama supervisornya atau HRD-nya, hari berikutnya anak sudah nggak berangkat. Seperti itu memang kenyataan alumni kita. Nah, bagaimana kita mensikapinya seperti ini? Kita pada saat kesepakatan kelas itu kita bicarakan apa adanya. Besok pada saat kamu di industri pasti akan menghadapi yang A, B, C, D, E, F, G, mungkin sampai Z. Dan itu anak harus tahu. Nah, mohon maaf, Bu Guru di sini bukan tidak sedang marah dengan kalian, tidak sedang membenci kalian. Besok pada saat pembelajaran, biar untuk menyiapkan kamu yang A, B, C, D, E, F ini, Bu Guru harus menerapkan yang seperti ini. Itu kita berikan di awal terlebih dahulu. Jadi pada saat kita memberikannya kepada siswa, barang mungkin perlu kita membuat anak itu digetak sedikit, itu wajib. Biar apa? Biar anak itu, oh saya dulu pernah seperti ini kan sama guru, ini cara mengatasinya seperti ini. Jadi bukan hanya cuma dimarahi sudah, tetapi dimarahi ini adalah salah satu solusi bagaimana untuk menyiapkan mental kalian. Jadi sebelumnya itu sudah dipersiapkan seperti ini. Jadi bukan hanya kita marah terus anak-anak lah terus didomai gitu, bukan. Tapi karena saya itu memarahi karena ada tujuan, dan itu dibicarakan di kelas sebelum mulai pembelajaran. Jadinya anak paham bahwa Bu Guru marah-marah itu bukan karena beliau itu marah, tapi karena untuk membentuk mental saya. Itu kan mungkin pemahaman anak masuknya ke dalam diri anak itu kan beda. Jadi kalau memang anak belum paham, belum tahu, mungkin kita marahi, kita habis itu selesai, mungkin tidak memikirkannya lagi, atau mungkin sudah lupa dan tidak memikirkan lagi. Tapi anak ini terngiang-ngiang, bahkan mungkin sampai anak ini lulus, atau mungkin sampai anak bekerja, Gumian Bu Guru saya mau main.
Mungkin seperti itu. Mungkin Bu guru dulu yang pernah memarahi saya. Memarahinya saya sampai saya sakit hati. Nah, itu kenapa? Karena pada saat membuat keyakinan kelas, kita belum menyiapkan anak. Jadinya pada saat pembuatan keyakinan kelas, kita buat dulu. Bu guru melakukan seperti ini untuk membuat kalian siap di dunia kerja. Seperti halnya kalian dibuat apel pagi berjalan di jalur hijau itu agar kalian siap di dunia kerja. Saya marah karena saya melatih mental kalian. Seperti juga kalau pelajaran olahraga, mungkin pelajaran pencaksilat atau mungkin pas karate. Nggak mungkin anak itu selamanya akan diajarin jurus terus. Pasti ada saatnya anak diajari fighting. Karena pada saat tanding pasti anak juga akan fighting. Mungkin pada saat kenyataan di dunia nyata mungkin anak akan berhadapan dengan penjahat dan mungkin akan berkelahi. Kalau anak cuma diajarin jurus, tidak diajarin cara menerapkannya, anak juga akan tidak tahu bagaimana cara menerapkannya. Seperti itu juga. Jadi anak itu disiapkan mentalnya bukan cuma disiapkan untuk menerima dimarahi, bukan, tapi menyikapinya setelah dimarahi orang karena kamu memang merasa salah. Apa yang harus kamu lakukan, attitude apa yang harus kamu terapkan. Jadi jangan sampai nanti anak tumai malah dimarahi malah dia pergi, atau dimarahi malah dia gimana gitu. Kita harus menerapkan ke anak bahwa kalau ada orang marah ke kita harus bagaimana. Setelah itu menyikapinya, setelah selesai itu kita harus bagaimana. Itu kan perlu juga pengetahuan dan keterampilan seperti itu. Ada yang lain mungkin? Ya, gimana Benda? Perbedaan hukuman sama konsekuensi itu apa? Oh iya, mungkin di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu misalnya anak salah, pemberian hukumannya itu tidak sesuai dengan kesalahannya, tidak nyambung. Misalnya contoh, anak terlambat, kemudian anak disuruh karena sudah terlambat, anak disuruh hormat bendera. Apa hubungannya terlambat dan hormat bendera? Hubungannya kalau anak terlambat itu adalah bagaimana konsekuensi, bukan sebenarnya. Kalau hukuman itu misalnya anak terlambat kemudian anak hormat bendera, itu adalah sebuah hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, karena anak sudah terlambat, kamu sudah membuang waktu. Dari waktu yang sudah kamu buang, itu kamu harus menggantinya dengan apa? Itu namanya konsekuensi. Ada timbal baliknya, ada hubungannya. Jadi misalnya anak mengumpulkan tugas, tapi tugasnya yang mengerjakan orang lain, ya kan? Misalnya kalau hukuman karena anak itu yang mengerjakan orang lain, maka anak lari 10 kali putaran, itu ada hukuman, gak nyambung antara kesalahan dia dan penyelesaian masalah. Tetapi jika konsekuensi itu ada keterkaitan antara hukuman antara dia melakukan kesalahan apa dengan apa yang harus dia lakukan. Biasanya kalau konsekuensi itu misalnya anak ini sudah mengumpulkan tugas tapi yang mengerjakan bukan orang lain, maka biasanya konsekuensi yang kita berikan adalah anak mengerjakan ulang menggunakan tenaganya sendiri. Dia mengerjakan lagi, mengerjakan sendiri. Dan itu biasanya kita pantau seperti itu. Jadi ada hubungan antara apa yang sudah dilakukan anak, kesalahan yang sudah dilakukan anak, dan yang antara yang akan dilakukannya. Jadi ada keterkaitan, itu namanya konsekuensi. Jadi misalnya kita berbuat salah, apa konsekuensinya itu dalam rangka memperbaiki kesalahan. Tapi kalau hukuman biasanya cuma anak, oh iya saya dihukum, jadi
itu. Jadi tidak ada hubungannya, tidak untuk menyelesaikan masalah dan tidak membuat anak ini kembali ke hakikatnya seorang anak. Seperti itu. Terima kasih sudah jawab. Oke, terima kasih. Nah, sudah berapa menit ya ini? Sampai 35. Alhamdulillah. Tutup Budi. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih waktunya. Terima kasih. Saya yakin bahwa Anda semua ini semuanya sibuk, tapi sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 ini. Terima kasih motivasinya, dukungannya kepada saya. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata kali ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih saya berikan kepada rekan-rekan guru Tata Busana SMK Negeri 1 Bukateja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.